Salam Rahayu. Mengenal ajaran leluhur agar menjadikan pribadi bersifat dan bersikap berbudi pekerti luhur dalam mencapai dan bersatu kembali kepada Sang Maha Luhur nan murni suci abadi. Sering pastinya kita mendengar kalimat tentang meditasi spiritual untuk mencapai mindfulness dan juga atau ibadah atau sembahyang untuk mencapai Tuhan. Perlu kita paham apa dan bagaimana sejatinya keutuhan dari makna meditasi mindfulness juga ibadah atau sembahyang untuk mencapai Tuhan. Seakan-akan meditasi mindfulness atau ibadah-ibadah keagamaan yang digentur atau yang dilakukan secara habis-habisan hingga segitunya dalam menuju Tuhan, ini sebuah pencapaian yang sebagaimananya hingga tidak disadari ada hal penting yang diabaikan di luar dari setelah melakukan ibadah-ibadah atau meditasi mindfulness tersebut. Para kadang kinasiku, kami mau mengajak melakukan refleksi otak secara bersama-sama tentang sembahyang menuju Tuhan atau meditasi menuju mindfulness. Sebelumnya, mari kita ingat pelajaran SD atau mungkin wejangan-wejangan orang tua atau aturan-aturan dari kebaikan adat dan lain-lain. Bahwa konon ceritanya masyarakat Indonesia itu ramah-ramah atau tegur sapa, saling membantu, toleransi, sabar-sabar, banyak senyum, merawat alam seisinya, yang kesemuanya itu katanya juga dikabarkan ada di dalam catatan buku-buku sekolah dan lain-lain. Kalau memang begitu, mari kita ingat-ingat kembali saat pribadi berada di tempat pelayanan jasa seperti angkut mungkin atau taksi mungkin, warung makan, bandara, di sebuah pesawat dan lain-lain. Mari kita ingat-ingat kembali saat pribadi berada di tempat kerja masing-masing. Mari kita ingat kembali saat pribadi sedang beraktivitas apa saja. Mari kita ingat-ingat kembali saat pribadi bertemu siapa saja, bertemu apa saja, menghadapi apa saja, dan berada di mana saja. Mari kita ingat-ingat kembali. Mari kita amati kembali. Mari kita renungkan kembali. Mari kita cerna kembali masa-masa keadaan tersebut menggunakan akal pikir yang sehat, sesehat-sehatnya juga universal, dengan hati dan syahwat yang tenang atau tanpa melibatkan ego, pamrih dan arogan. Sudahkah kita mempersembahkan sebuah senyuman, sebuah ucapan terima kasih, atau sebuah kalimat maafkan aku dengan penuh rasa cinta, kasih sayang yang murni
kepada orang lain. Sudahkah kita mempersembahkan sebuah tindakan yang baik dengan penuh rasa cinta kasih sayang yang murni kepada apapun itu, walau hanya kepada sebutir debu? Sudahkah kita mempersembahkan sebuah tindakan yang baik penuh dengan kemurnian pikir, kemurnian batin, dan kemurnian syahwat dimanapun kita berada, walau hanya diperuntukkan kepada diri kita sendiri? Mari kita renungkan kembali. Olehnya tidak sedikit orang mengejar dalam hal pemahaman tentang apa dan bagaimana itu Tuhan, dengan berbagai macam cara belajar, juga berbagai macam cara ritual peribadatan yang tentunya sesuai keyakinannya masing-masing. Tapi sayangnya, setelah didapat pemahaman tentang apa dan bagaimana itu Tuhan beserta sifat-sifatnya, banyak pribadi dalam melakukan perbuatan di kehidupannya malah tidak mencerminkan jiwa ketuhanan. Kebanyakan pribadi malah sibuk dan menceritakan tentang keyakinannya atau tentang Tuhannya kepada orang lain, yang mana tanpa dia sadari telah menjadikannya sikap congkak dan sombong karena merasa lebih suci dan lebih unggul serta lebih paham. Pribadi malah sibuk dan asik berdebat tentang Tuhan atau keyakinannya kepada orang lain yang tidak seiman, seolah dia paling benar dan paling berwawasan. Pribadi malah sibuk dan asik atau berambisi, bahkan memaksakan untuk orang lain meyakini akan Tuhan atau keyakinan dari pribadi tersebut, seolah aliran yang dia ikutinya lah yang paling kuat dan berkuasa. Pribadi malah sibuk dan asyik mengafir-ngafirkan, menyesat-menyesatkan, bahkan mengadili orang lain, aliran lain, kelompok lain yang tidak seiman atau setuhan, seolah alirannya lah yang paling benar dan menyelamatkan. Para kadang kinasihku, apa istimewanya kita mendapatkan pemahaman tentang Tuhan bila pribadi tidak bisa mengaplikasikan jiwa atau sifat dan sikap ketuhanan di dalam kehidupan pribadi kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Tuhan itu hanya akan mencintai hambanya, yang mana bila hamba tersebut mampu mencintai dalam bentuk sifat dan sikap kepada makhluk lain dari ciptaan Tuhan itu sendiri, yang penuh dengan kemurnian rasa cinta kasih sayang hidupnya. Tuhan tak butuh pujian, karena pujian kita tidak akan menaikkan derajat Tuhan. Tuhan juga tak takut dicaci atau dihina, karena cacian atau hinaan kita kepada Tuhan tidak akan menurunkan derajat Tuhan. Tuhan akan tetap dalam keadaannya. Kita memuji Tuhan agar hati kita menjadi jiwa yang berketuhanan dan lalu mampu mewujudkan sebuah sikap yang terpuji kepada apapun, siapapun, dimanapun,
hingga sampai kapanpun. Kita takut mencaci Tuhan agar hati kita tidak menjadi batu dan keras, sehingga bersifat dan bersikap mencaci maki, membuli, menghakimi, dan lain-lain kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi. Om. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Berbahagialah semua makhluk di semesta raya. Rahayu, 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 rahayu. Serahkan kita semua.